Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu Asy-Syaikh Muhammad Husain Abdullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Khasaisul fikril islami. Kekhususan atau karakteristik kekhasan pemikiran Islam. Lil fikril islami khasaisu ahammuha. Bagi pemikiran Islam itu ada khasaisu, kekhasan atau keistimewaan, karakteristik kekhasan, keunikan. Nah, ini contoh ya Ustazah Ismah. Contoh khobar muqaddam. Lil fikril islami itu khobar muqaddam. Khasaisu itu mubtada muakhar. Dan ini wajib karena khobarnya berupa jar majrur, sedangkan mubtada'nya berupa isim nakirah. Khasaisu itu nakirah, dia termasuk ismul ladzi la yansarif, tidak boleh ditanwinkan. Karena dibaca tadi khasaisu, ikut wazan mafa'ilu. Ahammuha, dan yang paling penting dari kekhasan pemikiran Islam. Jadi banyak kekhasannya, tapi yang paling penting disebutkan 4 di sini. Yang pertama syumuliyatuhu, kesempurnaannya. Yang kedua ittisa'uhu, keluasan dan keluasannya. Ketiga amaliyun, praktis. Yang keempat insaniyun, bersifat kemanusiaan, ya, basyariyah. Al-awwal syumuliyatul fikril islami, kesempurnaan pemikiran Islam. Al-fikrul islami yunazzimu jami'a nawahil hayatil insaniyah. Pemikiran Islam itu sistematisasi seluruh aspek kehidupan manusia, atau yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Wahia as-siyasatu wal ijtimaiyatu wal iqtisadiyatu wal thaqafiyatu wal akhlaqiyatu, yakni bidang politik, sosial, ekonomi, kebudayaan, dan akhlak atau moral. Fal Islamu ja'a liyunazzima alaqatal insani bi rabbih wa bi nafsihi wa bi ghairihi. Maka Islam datang untuk mengatur interaksi manusia dengan Rabb-nya, dengan dirinya dan dengan selainnya. Fanazzama alaqatal insani bi rabbih bil aqaidi wal ibadati. Islam mengatur interaksi manusia dengan Rabb-nya dalam hal bil aqaid, perkara-perkara yang berkaitan dengan akidah, tauhid, wal ibadat, dan perkara ibadah. Contohnya salat. Dan ini umumnya sifatnya tauqifi. Ya, ibadat ini tauqifi. Kita tidak mencari-cari sebab-sebab kemanusiaannya, ya, tapi karena dalil bicara begitu, ya sudah begitu. Wudu kenapa kok yang buang angin di belakang, yang dibasuh wajah? Nah, itu kan tidak bisa dilogikakan, ya kan? Struktur atau sistematisasi sholat ya begitu urutannya, dari takbiratul ihram sampai salam. Qiraah itu andakannya ketika qiyam. Tidak ada qiraatul Quran ketika ruku' dan sujud. Kalau dengan sengaja membaca Al-Quran ketika ruku' dan sujud, batal sholatnya. Kenapa batal? Karena ruku' sujud itu bukan tempatnya qiraatul Quran. Muncul pertanyaan, bagaimana Ustaz di sujud terakhir berdoa? Doanya dari Al-Quran. Kan Nabi sebutkan posisi paling dekat hamba dengan Rabb-nya adalah fahuwa sajidun, ketika dia sedang sujud. Fa'akthiru bid-du'a, maka banyak-banyaklah berdoa. Ada share-sharean itu, buat sujud itu engkau meratap di bumi tapi didengar di langit.
semakin dekat dengan bumi, maka semakin didengar oleh langit. Nah, itu sujud. Bagaimana ketika sujud membaca ihdinas siratal mustaqim misalkan, atau rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Itu ada dalam Al-Qur'an. Jawabannya, kalau ketika sujud itu diniatkan qiraah, batal salatnya. Kalau diniatkan qiraatul Quran, batal salatnya. Lalu bagaimana supaya tidak batal salatnya? Niatkan itu doa saja, bukan diniatkan qiraatul Quran. Nah, sampai begitu ulama menjelaskan. Nah, ini saya ada renungan ya. Kita itu sholat saja itu kan untuk mengingat, kita itu sholat untuk mengingat Allah kan. Aqimis sholah lidzikri, kata Allah. Tegakkan sholat untuk mengingatku. Tapi apa yang terjadi? Ketika sholat saja kita kadang lupa dengan Allah. Sholat itu, makanya tuntung sholat disunahkan untuk istighfar. Tuntung sholat langsung istighfar. Baru ibadah itu istighfar. Karena mungkin ketika berinteraksi dengan Rabb kita, dengan Allah tadi itu ada yang gak sempurna, ada yang tidak berkenan di sisi Allah. Kayak kita tuh ngobrol sama perguruan, ngobrol lawan kawan, ngobrol lawan dosen, mungkin ada yang tidak berkenan dari ucapan-ucapan kita, maka kita minta maaf, mohon halal, mohon ridho, kan begitu. Kucingnya agresif. Nah, itu dalam sholat itu kita bisa nggak ingat Allah, bisa lewat begitu, pikiran macam-macam, ya kan? Apalagi di luar sholat, apalagi di luar sholat, apalagi pas di jalan raya, macam-macam yang kelihatan, pikirannya kemana-mana. Maka lebih pantas lagi kita memperbanyak istighfar. Maka lazimkan lah paling sedikit 100 kali itu sehari. Sebelum subuh tuh istighfar. Tuntung subuh sempatkan istighfar. Sebelum subuh kan ada amalan supaya sugih, minimal sugih hati, ya kan? Kada sugih-sugih juga, sugih hati barang. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah 100 kali. Jalan 200 meter tembus kok 100 kali. Dari sini ke Qoryah Thayyibah 100 kali itu tembus. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah. Ada sugih-sugih benar tapi cukup aja terus, ya kan, paling kada itu. Termasuk ada renungan begini, mumpung ini mesti Ramadan. Kenapa saya merenungkan begini? Kenapa kok Allah itu perintahkan kepada Nabi Muhammad itu di Sidratul Muntaha 50 kali sholat sehari semalam? Pacangan didiskon jadi 5 kali juga. Kenapa tidak sejak awal saja Allah untukmu dan umatmu sehari semalam 5 kali? Kenapa kok 50 kali dulu, baru turun ke langit ke-6 ketemu Nabi Musa, gak kuat umatmu yang Muhammad, lobby supaya dikurangi, dikasih diskon. Akhirnya dikasih diskon kan 90%. Betul itu 90%. Kalau di supermarket ada tulisannya 50 tambah di atasnya halus 20, itu bukan berarti 70%. Jadi kalau harganya 100.000 bukan berarti dipotong 70% jadi 70.000. Enggak begitu cara hitungnya. Tapi 100.000 didiskon dulu 50.000, 50% jadi 50.000. Yang 50.000 didiskon 20.000. Nah, jadi harganya berapa? 40.000. Nah, itu bukan menipu, kita saja yang tidak tahu. Kan beda ya, 50-nya karena plusnya di atas, bah itu 20 gitu ya. Nah, itu beda dengan 70%. Saya tahunya juga baru tahu. Mengerjakan soal AKM. Apa itu AKM? Baik, itu tadi ya. Nah, kenapa kok 50 baru kurang dari 5? Lalu kemudian Allah mengatakan kerjakan sehari 5 kali dan itu setara dengan 50 kali. Itu satu untuk menunjukkan kepada umat Nabi Muhammad yang 5 itu sudah diskon 90%. Masa mau didiskon lagi? Ya kan gitu. Seandainya langsung 5 kali sehari semalam, umat Nabi Muhammad gak tahu bahwa sebenarnya awalnya Allah itu mau 50. Ini kok ada manusia sudah didiskon 90% minta diskon lagi. Kan kebangetan.
gitu ya. Nah yang kedua itu untuk menunjukkan kemahamurahannya Allah Ta'ala. Gak apa-apa 5 kali sehari, sehari 5 kali, tapi itu terhitung 50 kali. Nah, itu. Supaya kita makin mantap dengan yang 5 kali itu. Jangan minta diskon lagi. Insya Allah kalau di sini gak ada yang minta diskon ya. Malah kalau perlu minta tambah. Baik, kita lanjut. Wa alaqatahu binafsihi, dibaca wa alaqatahu karena ataf ke fanadzama alaqatal insan. Wa alaqatahu binafsihi, dan hubungannya dengan dirinya sendiri, bil mat'umati wal malbusati wal akhlaqi wa bi ghairihi. Itu tadi jadi ya. Jadi dengan dirinya sendiri itu berupa makanan, pakaian dan akhlak. Wa bi ghairihi, sedangkan terhadap dirinya sendiri bil muamalati wal uqubati wasiyasati. Yang dengan yang lain adalah berkaitan dengan muamalat, berkaitan dengan uqubat, dan kaitan dengan siasah. Siasah itu baik dakhiliyah maupun kharijiyah. Disebutkan sini wasiyasatul kharijiyah, politik luar negeri. Qala ta'ala wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in. Dan telah kami turunkan kepada engkau, wahai Muhammad, tapi itu juga maksudnya untuk umat Nabi Muhammad, Al-Kitabah, sebuah kitab, Al-Quran, tibyanan, untuk menjelaskan likulli syai'in, segala sesuatu. Tidak ada segala sesuatu yang tidak dijelaskan oleh Al-Quran. Yang berkaitan dengan, kata Ibnu Abbas, ini maksudnya berkaitan dengan kejadian-kejadian masa lalu, peristiwa-peristiwa yang akan datang, dan hal-hal yang berkaitan dengan halal dan haram. 3 itu. Masa lalu, masa datang, itu kaitan dengan tauhid. Kemudian halal haram, itu berkaitan dengan hukum-hukum. Firman Mu'olah, apa ngarannya tuh? Lumpur surga, wadai lumpur surga. Iyalah, adalah ngarannya. Adalah wadai lumpur surga ngarannya itu lah. Nah, nyaman ya. Itu lumpurnya aja nyaman. Apalagi surga yang juga hanya lumpur surga. Untuk menggambarkan betapa indahnya surga itu, lumpurnya aja kalau dimakan. Gitu kan. Ya. Nah, kalau hendak mau olah wadai lumpur surga, jangan bertakon ke Al-Qur'an. Enggak ada jawabannya. Karena Quran itu tidak membahas tentang cara membuat wadai. Tapi ada ustadz memadahkan, ada dalilnya ustadz dalam Quran. Apa dalilnya? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli ilmu jika kalian tidak mengetahui. Nah, ahli ilmu wadai lumpur surga itu ya bahan pewadaian. Jadi bertanyalah kepada mereka. Jadi dalilnya itu ustadznya. Nampas-paskan kayak wa qala ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati. Allah juga berfirman, pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian din kalian, wa atmamtu, dan aku sempurnakan atas kalian nikmatku. Fala yahillu lil muslimi ay yaqula, maka tidak halal, haram artinya tidak halal. Ya jelas itu, tegas. Kalau disebutkan fala yahillu, tidak boleh, tidak halal, berarti itu haram. Bagi seorang muslim ay yaqula ba'da tafaqquhi fi hatainil ayataini, setelah dia tafakuh, setelah dia memahami 2 ayat ini, lalu dia berkata anna hunaka fi'lan min af'alil ibadi, bahwasanya ada perbuatan dari perbuatan-perbuatan hamba, laisa lahu mahallu hukmin fil Islam, yang tidak ada hukumnya dalam Islam. Tidak boleh berkata begitu. Perkataan yang benar adalah semua perbuatan hamba itu ada status hukumnya dalam Islam, yang disebut dengan ahkamul khomsah, yang 5 itu, wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Tidak keluar dari 5 itu. Nah, ini yang pertama tentang syumuliyatul fikril islami. Yang kedua, ittisa'ul fikril islami, keluasan, sekaligus keluasan, saya terjemahkan begitu, pemikiran Islam. Idh yumkinu ay yastanbital ulama'ul hukma syar'iyya min nususihi li ayyi syai'in jadidin amalan kana au syai'an. Karena ya memungkinkan bagi para ulama untuk mengistinbat hukum syariat
dari nas-nasnya, dari Al-Quran, As-Sunnah, Ijma'us Sahabah, dan qiyas li ayyi syai'in jadidin, terhadap perkara baru apapun, amalan kana au sayyi'an, apakah itu berkaitan dengan perbuatan ataukah status benda. Li'anna adillata syar'i ja'at bi uslubin yastau'ibu dzalika ila yaumil qiyamah, karena dalil-dalil syariat itu datang dengan uslub yang memungkinkan untuk diistinbat hukum darinya ila yaumil qiyamah, hingga hari kiamat. Istilahnya itu khututun aridhatun, khutut ya, kerangka global. Syariat itu datang dalam kerangka global, sehingga dia salihun likulli zamanin wa makanin. Dalil-dalil syariat itu salihun, layak, kompatibel di setiap zaman dan makan, waktu dan tempat. Tentang babi misalkan, Quran hanya menyebutkan hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinziri, lahmul khinzir. Quran tidak menyebutkan nama-nama masakan jadi hasil olahan yang bahan dasarnya adalah babi. Nah, kalau disebutkan nama-nama bahan jadinya, Quran akan ketinggalan zaman. Maka disebutkan hanya lahmul khinzir. Jadi lahmul khinzir itu mau diolah seperti apapun, mau digoreng, mau dibakar, mau dikukus, ya namanya apa-apa. Pokoknya kalau bahan dasarnya adalah lahmul khinzir, haram. Nah, itu contoh khututun aridah. Quran menyebutkan wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin. Hendaklah perempuan-perempuan beriman itu mengulurkan kerudung sampai ke atas dada. Quran tidak menyebutkan apa ya? Apa tadi? Apa itu nama merek produk kan? Oh iya, tidak menyebutkan itu, tidak alila, tidak semacam-macam lah ya. Ya model-model kerudung sekarang itu kan macam-macam, termasuk niqab itu saya lihat macam-macam model-modelnya. Ada terus yang berkreasi. Tapi syarat umumnya saja disebutkan ala juyubihinna. Yang penting kerudungnya itu sampai ke atas dada, itu dia. Model-modelnya, termasuk warnanya juga ya tidak dibahas. Meskipun disunnahkan untuk perempuan warna-warna yang gelap, ya warna hitam. Dan secara umum juga dilarang menggunakan warna-warna yang menarik perhatian. Dan itu termasuk tabarruj, termasuk perhiasan-perhiasan yang bermacam-macam, jilbab berlapiskan emas misalkan, itu bisa menarik perhatian. Ya kan ada ya artis yang bajunya baju emas girap-girap ya, girap-girap. Nah itu tabarruj. Nah lanjut tadi ya. Nah itu khutut aridah, kerangka umum. Bahkan di Quran itu juga nggak ada yang disebut rukun-rukun sholat, nggak ada dalam Quran. Ya, sunnah-sunnah sholat, pembatal-pembatal sholat. Mau cari di Quran, di hadis nggak ada, ya kan? Rukun-rukun jual beli, syarat-syarat sah jual beli, nggak ada. Siapa yang mensistematisasi seperti itu, membuat klasifikasi seperti itu? Para ulama. Maka kalau ditanya, ada enggak konsep baku sholat dalam Al-Quran? Dalam arti ada disebutkan ini syaratnya, ini rukunnya, ini sunnahnya, ini pembatalnya. Tidak ada. Tidak ada hadis yang nggak ada juga. Maka logika yang sama juga tentang khilafah juga begitu. Ada nggak dalam Quran hadis ya rukun-rukun khilafah, syarat-syarat khilafah, pembatal-pembatal khilafah? Ya nggak ada. Berarti kalau menolak khilafah karena tidak ada sistem baku seperti itu, harusnya dia kalau linear logikanya, nggak belok-belok logikanya, menolak juga sholat. Harusnya kan begitu ya? Nah itu, kalau logikanya linear. Tapi logikanya kan loncat-loncat kayak anaknya kodok. Anaknya kodok tuh ya cebong. Saya nggak nyebut orang loh ya. Jadi ghibah itu kalau nyebut nama. Kalau nggak nyebut nama itu nggak ghibah. Jadi syarat ghibah itu satu, orangnya itu tidak suka kalau itu disebut, ya. Si anu itulah jalannya pincang, nggak suka dia disebut. Yang kedua, ghibah itu sebut nama dan orangnya
orang yang kita ajak ngobrol itu tahu kalau kita sebut namanya, yang lain tahu gitu. Yang ketiga syarat ghibah itu orangnya nggak ada di hadapan. Jadi kalau ada orangnya di sini di hadapan saya sambati, itu lain menghibah menurut pendapat jumhur ulama. Tapi itu mencaci, mencela. Sama aja dosa. Tapi tidak ghibah. Ghibah itu saya namanya akan ghibah dari kata ghibah. Ghibah. Nggak ada orangnya, nggak ada di hadapan. Dan yang keempat, ghibah itu tidak berkaitan dengan ya pemikiran-pemikiran keliru. Karena pemikiran-pemikiran keliru itu pemikiran mungkar, dan kemungkaran itu harus dibongkar. Makanya Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin, di antara ini yang kecuali dari ghibah itu adalah menjelaskan kemungkaran seseorang agar jamaah ini yang mendengar tidak ikut perkara yang mungkar itu. Nah, jadi kalau saya ngomong begitu kan sudah nggak sebut nama ya kan? Gitu? Nggak sebut siapa-siapa kan tadi itu. Antum tahu ya? Nah, saya nggak nyebut nama-nama tadi. Oh, cuma nyebut kodok aja ya. Jadi saya menggibah kodok. Mohon maaf kodok. Kasihan kodok. Padahal kodok itu makhluk Allah yang selalu bertasbih ya. Baik, astagfirullahaladzim. Falau sa'alal muslim yaum, seandainya ada seorang muslim bertanya hari ini, mad dalilu syar'iyyu ala ibahatir rukubis saruhi wa tayyarah wa ghawasah. Kalau ada muslim yang bertanya, apa dalil syar'i atas bolehnya roket, pesawat, kemudian ghawasah, kapal selam. Thumma bahasa fi adillati syar'iyyati anil hukmi, kemudian dia mencari dari dalil-dalil syariah mengenai hukum bolehnya roket, pesawat terbang dan kapal selam tadi. La wajadahu fi qaulihi ta'ala, niscaya dia akan menemukannya pada firman Allah Ta'ala, wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an, dan dia Allah telah tundukkan bagi kalian apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi semuanya. Nah, itu dalilnya. Dari ayat ini kemudian disimpulkan kaidah al-aslu fil asya' al-ibahah malam yarid dalilu tahrim. Maka hukum asal pesawat terbang, roket, kapal selam, termasuk hebatnya orang Indonesia inilah, kapal selam dimakan orang Palembang. Apa ngarannya itu? Empek-empek kapal selam dimakan. Molen dimakan. Pisang molen. Luar biasa. Kalau orang Banjar nih apa tuh? Iwaknya apa? Dinding. Dendeng maksudnya, dinding. Iwak apa? Nasi kuningnya dinding. Dinding dimakan. Luar biasa. Makanya corona lewat gitu kan. Karena kuat orang Indonesia ini. Kalau orang Jawa beton dimakan. Beton itu bijinya nangka, itu beton. Nah, dimakan. Wa fi qaulihi ta'ala, wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhun wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun. Wa ayatul lahum, dan sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah bagi mereka, anna, sesungguhnya kami, hamalna, kami apa itu? Kami tampung, dzurriyyatahum, keturunan mereka, fil fulkil mashhun, pada kapal yang penuh muatan, wa khalaqna lahum, dan kami ciptakan bagi mereka, mim mithlihi, apa yang semisal dengannya, ma yarkabun, apa yang mereka tunggangi. Walau sa'ala, seandainya dia bertanya, hal yasihhu lil muslimina ay yamtalikuna qambalah, An-Nawawiyah, seandainya dia bertanya apakah sah bagi seorang muslim, apakah boleh seorang muslim itu memiliki bom atom, la wajadal hukma, niscaya dia akan dapatkan hukumnya asy-syar'iyyah fi qaulihi,
Hukum syara'nya pada firman Allah Ta'ala, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayli turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Wa'iddu lahum, dan persiapkanlah oleh kalian, lahum bagi mereka, mastata'tum, apa-apa yang kalian sanggupi. Jadi apa saja yang kalian sanggup buat. Min quwwatin, berupa kekuatan. Kekuatan apa saja? Min ribatil khayl, ya, itu contoh, min babil misal, yakni kuda-kuda yang ribat, kuda-kuda yang tertambat, yang dengan kekuatan itu, dan contohnya adalah kuda yang tertambat, turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum, kalian dapat menggentarkan musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kalian. Jadi kalau dulu kuda, padahal perang Badar itu yang nunggang kuda cuma 2 orang, pasukannya 313. Kalau Quraisy itu 1300 pasukannya. Seingat saya itu sehari menyembelih 10 atau 100 ekor unta setiap hari untuk pasukan Quraisy. Nah, kaum muslimin ya, pas-pasan. Tapi akhirnya kaum muslimin yang menang. Karena kemenangan itu bukan melihat dari jumlah pasukan, besarnya persenjataan, tapi pertolongan Allah. Wa man nasru illa lillah. Tidak ada pertolongan kecuali dari Allah. Yang ketiga, al-fikrul islami, fikrun amaliyun. Pemikiran Islam adalah pemikiran yang praktis, yang bisa diterapkan. Faqad ja'at ahkamuhu litatbiqi wa litanfidhi fi mu'tarakil hayati. Sungguh hukum-hukum Islam itu telah datang untuk diterapkan dan dilaksanakan dalam kancah kehidupan. Walam yukalliful insana aktsara mimma yastati. Dan manusia, dan dia tidak, ya, Islam itu tidak membebani manusia melebihi dari apa yang dia sanggupi. Qala ta'ala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Wa qad qaranal amalu, nah ini korona. Waqad qarana al-amalu bil imani fi katsirin minal ayatil qur'aniyah. Sungguh amal itu telah digandengkan dengan iman dalam banyak ayat, dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Qala ta'ala, wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat. Demi masa, kata Allah, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh. Jadi selalu iman, amal soleh itu digandengkan. Iman, amal soleh, iman, amal soleh. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihat la yastakhlifannahum, dan seterusnya. Iman, amal soleh, ya kan? Hudallil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaibi, itu berarti iman. Wa amilus salihat, apa? Wa aqimus shalah wa yuqimunas shalah, berarti itu amal soleh. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, berarti itu amal soleh. Terus selanjutnya apa tuh? Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, berarti itu iman. Jadi iman, amal soleh, iman, amal soleh. Itu tidak selalu di corona, ya, digandengkan. Corona itu gandeng. Nah, lalu lanjutan ayat ini kan disebutkan wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sebenarnya nasihat menasihat itu bagian dari amal soleh. Jadi seandainya cukup sampai wa amilus shalihat itu cukup, sudah iman, amal soleh. Tapi kenapa kok saling nasihat menasihati itu disebutkan secara terpisah? Kata para ulama, itu menunjukkan keutamaan nasihat menasihati. Wa qala ta'ala wa'adallahu alladhina amanu minkum. Itu harusnya minkum, ya. Mimnya kurang. Wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardh. Jelas juga. Ini dijanjikan ya orang yang beriman, beramal saleh. Wa qad tubbiqa hadzal fikru ala mada 13 qarnan fi daulatin kanatil daulatul ula fil alam. Sungguh pemikiran ini pernah
diterapkan sepanjang 13 abad lamanya pada sebuah negara, yang kemudian negara itu menjadi negara yang utama, negara adidaya di seluruh alam, yakni Daulah Islam. Yang keempat, Ar-Rabi' al-Fikrul Islami Fikrun Insaniyun. Pemikiran Islam itu pemikiran yang sifatnya manusiawi. Faqad khatabal Islamul insana bi'tabirihi insanan bighaddin nadhari an jinsihi aw launihi. Sungguh Islam telah menyeru manusia dengan statusnya sebagai manusia, tanpa memandang pada sukunya, ya, atau warnanya, warna rambut, warna kulit, dan seterusnya. Qala ta'ala, ya ayuhan nasu ubudu rabbakum. Wahai sekalian manusia, beribadahlah kalian kepada Tuhan kalian. Ini jelas, ya. Ayatnya ya ayuhan nas. Maka berdasarkan ayat ini, Syekh Taqiyuddin An-Nabhani dan juga para ulama-ulama yang lain itu menyebutkan bahwa khitab itu berlaku untuk seluruh manusia, bukan hanya untuk orang beriman. Jadi khitab itu awalnya, seruan itu untuk seluruh manusia. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu lanjutan ayat. Maka orang kafir sebenarnya mereka itu terkena khitab untuk bertauhid, beriman kepada Allah, sekaligus terkena khitab, terkena seruan untuk beramal soleh. Maka orang kafir yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya itu kekal selama-lamanya karena iman mereka ingkar kepada Allah dan Rasulnya. Lalu nanti siksaan mereka akan ditambah-tambah karena mereka tidak beramal soleh. Mereka tidak sholat, mereka tidak puasa, mereka tidak zakat, mereka tidak haji. Itu juga akan menjadi tambahan dosa bagi mereka. Ya Pak Ustaz, kalau mereka sholat juga nggak sah kan? Iya nggak sah. Makanya supaya sah gimana? Masuk Islam. Makanya gitu. Daripada kafir disebut Quran syarrul bariyah. Ya kan, seburuk-buruk makhluk. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Itu antum lihat di India itu benar-benar syarrul bariyah. Tai sapi dilumurkan ke awak, ya kan? Lempar-lemparan tai sapi, ya kan? Lihat kan videonya. Apalagi ada kolam penuh tai sapi, kungkum di situ. Kungkum tahu? Berendam di situ. Kami sapi diminum. Ada kan tuh video-video ini? Itu emang syarrul bariyah benar. Karena ini orang-orang Hindu, orang-orang Buddha itu orang-orang musyrik. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin ulaika hum khairul bariyah. Kelakuannya itu menunjukkan mereka itu seburuk-buruk ciptaan, seburuk-buruk makhluk. Kenapa kok bisa begitu? Ya karena persepsi mereka. Karena kata mereka sapi itu hewan yang mulia. Hewan yang mulia karena menjadi tunggangannya dewa. Kalau orang Islam semulia-mulianya hewan, ya, kucing misalkan dimuliakan Nabi, gak ada ceritanya orang Islam bikin jus tai kucing, itu kan gak ada. Ya kan gak ada. Ya dimuliakan sebagaimana layaknya hewan, sebagaimana Nabi memuliakan. Lempar-lemparan tai kucing kan gak ada. Nah, mereka sebegitunya. Jadi kondisi politik di India itu mirip mungkin kondisi politik di Indonesia. Si Modi itu kan menang di periode kedua. Di periode pertama dia itu menang tapi nggak mutlak. Akhirnya dia minta dukungan oposisi, termasuk dukungan umat Islam. Nah, di periode pertama dia berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonominya itu sampai 8%. Kalau di sini kan cuma 5%. Autopilot otomatis 5% memang, nggak usah diurus juga 5%. Kan orang pasti perlu makan, minum, rumah, kendaraan segala macam kan. Jadi nggak usah diurus, nggak perlu punya penguasa, kita tuh otomatis pertumbuhannya 5%. Kata Rizal Ramli itu.
Nah di India itu tembus 8%. Akhirnya karena dianggap punya prestasi, si Modi terpilih lagi dan kemenangannya mutlak. Nah ketika menang mutlak, dia singkirkan itu oposisi, termasuk umat Islam. Lalu muncullah undang-undang kewarganegaraan itu yang isinya orang yang mau pindah migrasi ke India dari luar India boleh menjadi warga negara India kecuali yang Muslim. Nah itu lalu memunculkan gelombang protes. Sudah berbulan-bulan sebenarnya masjid dibakar. Nah akhirnya sekarang apa yang terjadi? Kepercayaan terhadap Perdana Menteri Modi dan itu pemerintahannya itu sekarang sedang anjlok-anjloknya. Kamis kemarin itu sudah mulai terjadi ras ketidakpercayaan publik. Akhirnya Jumat diberitakan bank-bank itu sudah membatasi penarikan uang. Jadi mungkin cara Allah juga membalas kejian kalangan ini Hindu apa Buddha tuh? Hindu radikal ya, terhadap umat Islam. Dan satu lagi, tahun 92 itu pernah terjadi pengerusakan masjid yang sama, masjid juga di India. Apa yang terjadi? 40 laki-laki yang ikut dalam perusakan masjid itu semuanya lumpuh, semuanya buta. Cara Allah membalas mereka. Ya, maka kita yang di sini karena nggak bisa berangkat ke sana ya kan, kirim senjata juga nggak bisa, jadi tentara juga nggak bisa, minimal kirim doa. Tapi kita nggak pernah berhenti untuk terus berupaya menyadarkan umat tentang pentingnya persatuan. Nah, mudah-mudahan dengan peristiwa-peristiwa begini ini, apalagi ditambah sosial media, itu mempercepat kesadaran umat untuk segera bersatu. Bahwa tanpa persatuan, tanpa institusi yang menyatukan, tanpa khilafah, kita akan terus begini. Gitu kan? Yang terakhir di Semarang itu ada yang bawa spanduk tulisannya khilafah pelindung umat. Peristiwa di India tidak terjadi kalau ada khilafah dan seterusnya. Lalu teman-teman yang sedang aksi, HTI ya, penumpang gelap ya, macam-macam dia ngomong. Khilafah itu bertentangan Pancasila. Berarti Pancasila itu bertentangan dengan Islam, gitu ya. Nah, dia ngerocos itu di belakang takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Akhirnya dia nggak bisa ngomong lagi. Ya, jadi kalau yang begitu-begitu, karena dijelaskan juga dengan argumen nggak masuk dia. Udah takbir aja deh. Masya Allah. Di Semarang tuh. Sampai mana tadi ya? Khitab tadi ya. India tadi ya. Syarul Bariyah. Ya maksud sebenarnya juga kena khitab. Kena seruan. Wa qala mukhataban Rasulullah. Allah juga berfirman seruan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul ya ayuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a. Katakanlah wahai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah untuk kalian semuanya. Jadi Rasulullah ini, Nabi Muhammad itu untuk semuanya. Berbeda dengan agama-agama yang lain. Wa qala wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Allah juga berfirman, dan kami jadikan kalian untuk bersuku-suku, berbangsa-bangsa agar kalian saling mengenal. Di ujung ayat Allah menyatakan, inna akramakum indallahi atqakum. Dan orang yang paling akram, orang yang paling mulia, tiada lain adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian beramal soleh. Orang yang muttaqin. Dalam kitab Nasaihud Diniyah, ya, di antara fadilah orang yang muttaqin itu adalah dia memperoleh karomah, kemuliaan. Kemuliaan fid dunya dan kemuliaan fil akhirah. Jadi wa ma akramakum indallahi atqakum. Wa qala alaihi salatu wassalam, bu'istu ilal ahmari wal aswadi. Aku diutus kepada orang-orang yang berkulit merah dan berkulit hitam. Artinya seluruh manusia. Wa qad amana bihadzal dini ghairul arabi. Maka telah berimanlah dengan agama ini selain orang-orang Arab. Kal farsi war rumi wal hunudi wa ghairuhum. Seperti orang-orang Persia, orang-orang Roma, kemudian Hunud. Hunud itu jamaknya Hindi. Jadi Hunud itu jamaknya Hindi, orang-orang India. Jadi kalau mau berdoa, Allahumma sallim ikhwanal muslimin al mustad'afin al madlumin fi Hindi. Ya Allah, selamatkan saudara-saudara kami muslim yang terzalimi, yang lemah di India. Wa ghairuhum, dan selain mereka.
fa'anqadhahum minadh-dhulumati ilan nur, maka Islam kemudian angkat mereka, bersihkan mereka dari kezaliman menuju kegelapan, menuju cahaya. Lihat ya redaksinya, minadh-dhulumat. Zulumat itu lafaznya jamak, sementara nur mufrad. Jamaknya nur anwar, ya, kasful anwar, penyingkap, tersingkapnya cahaya-cahaya. Nah, kenapa? Karena memang zulumat, ya kegelapan itu banyak, sementara cahaya itu cuma satu. Yukhriju minadh-dhulumati ilan nur, ayatnya. Zulumat itu macam-macam. Kapitalisme itu zulumat, sosialisme itu zulumat, ya liberalisme itu zulumat. Sementara an-nur cuma satu, yakni Islam. Wa min inhitati ila nahdati, dan dari kerendahan, dari keterbelakangan, keterpurukan menuju kepada kebangkitan. Ini berapa sudah nih? 7 berapa? Oh, 7.26. Ada 4 menit. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Ini kalau dilanjutkan. Kalau kada turun bagi-bagi doa. Nah, silahkan dibagikan. Dibagi ikhwan sama akhwatnya. Turun satu-satu.